Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang penjadwalan. Seperti biasa, di sini ada pendahuluan. Perkiraan yang sudah diperhitungkan di bab sebelumnya adalah banyaknya orang per hari-hari usaha yang diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebutkan waktu sebenarnya. Dalam bab 13 kita lihat bahwa langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek adalah perencanaan biasanya PM dan PL dalam suatu proyek kecil dan menengah, menjelaskan rincian struktur kerja. Seseorang atau kelompok diberi tanggung jawab untuk setiap kegiatan pada tingkat rendah. Tanggung jawab kelompok memperkirakan kegiatan-kegiatan di tingkat rendah pada seseorang atau penggunaan hari yang berjalan. Tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya yang diperlukan untuk setiap tugas dan menyarankan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. Perencana menggambarkan aktivitas jaringan kerja biasanya dalam bentuk diagram. Kemudian mengoptimalkan jaringan kerja dan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan. Selanjutnya menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan. Diagram part. Pada awalnya part yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. Masing-masing anak panah itu mewakili satu kegiatan dan diberi label dengan nama kegiatan tersebut. Kemudian ada jalur krisis. Suatu pembuktian yang luas dari diagram part di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing dari part. Selanjutnya adalah float atau slack. Suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Float bebas dan float total. Kemudian adalah total float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Kemudian free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Kemudian project float, beberapa float pada beberapa kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaan. Kegiatan dummy. Sejauh ini diagram part digambarkan sebagai kegiatan dalam format anak panah. Kemudian kegiatan pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan. Aktivitas pada titik atau jaringan yang diutamakan adalah bentuk lain dari diagram part. Kemudian penempatan sumber. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram part merupakan diagram yang paling baik untuk digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Kemudian penempatan sumber daya manusia. Jaringan pada gambar sebelumnya itu mempunyai 10 kegiatan yang dikerjakan serentak pada waktu yang mungkin menjadi pilihan jika Anda mempunyai 10 programmer yang handal atau satu programmer yang dapat menyelesaikan 1/10 dari waktunya setiap orang. Selanjutnya adalah mengurangi lamanya tugas untuk menambahkan tugas kerja. Ada penempatan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware komputer, paket software, sistem operasi informasi, manual, pelatihan, jaminan komputer, layanan cetak. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Kemudian kegagalan proyek. Selanjutnya adalah kesimpulan untuk penyelesaian proyek. Beberapa asumsi dapat dibuat di sini. Pertama, tugas dapat diselesaikan, menambah tenaga kerja dan waktu lembur belum tentu mempercepat penyelesaian proyek.
Yang kedua, tugas dapat diselesaikan sesuai pesanan. Yang ketiga, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Penyelesaian satu tugas akan mempengaruhi tugas lain. Paket komputer terbaik akan membantu semua perhitungan Anda. Jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu. Disebutkan karena ditemukan oleh Harry Gantt. Diagram Gantt pada gambar merupakan jadwal proyek. Di sini ada langkah-langkah untuk menggambarkan Gantt adalah di sini ada beberapa langkah ya. Ada gambar satuan waktu di posisi atas, beri tanda pada kalender, semua kejadian di posisi bawah, report pada gambar 14.7, jadwalkan setiap kegiatan. Keempat, jadwalkan kemungkinan tugas, dan ulangi. Kembali langkah 3 dan 4, jadwal semua tugas-tugas dan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Yang keenam, beri tanda semua kejadian-kejadian penting. Untuk kesimpulan, sampai pengarang menulis buku ini, biaya personal komputer dengan software manajemen proyek yang sangat sempurna sama dengan gaji seorang manajer proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian sebuah produk komputer untuk menggambarkan pen dan Gantt untuk menghitung CP. Personal komputer juga berguna untuk menggambarkan kembali proyek Gantt ke dalam sumber daya Gantt tersendiri untuk setiap orang meliputi jadwal kegiatan orang. Jika Anda tidak pernah menggambarkan atau Gantt secara manual, pertama-tama kerjakan ini pada kertas untuk mempelajari konsepnya, kemudian gunakan personal komputer. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kalimat yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.